Iya, saya juga ini lagi ribut juga di sini karena input raport. Apa ini mau dibahas? Bagaimana caranya itu supaya tidak kedengaran suara tadi di room 1? Kasih mati mic-nya Ibu di sana. Terus muka dinonaktifkan juga di sana, Di. Ini. Nonaktifkan mic di situ di main room. Ibu Risna, saya apa ini mau dibahas? Terlambat saya masuk. Pak Sudarsono, apa mau dibahas ini? Nah, apa ini mau dibahas? Ada isi live juga, Pak. Saya mau bergabung di room 3. Saya tadi terlambat masuk. Jadi bagaimana ini, apa yang akan dibahas di board 3 ini? Halo. Kasus SD, apa itu kasusnya Ibu yang di ya terus kalaupun misalnya Pak ini ada cerita dulu, cerita apa ini mau di Maaf, saya baru hadir dari sebelah Nimbrung bertanya tentang apa yang kita akan lakukan. Jadi di sini kita disuruh membuat kasus yang ada di sekolah dan kita punya tugas itu di kasus SMA. Apa-apa ya karena Bapak Sudarsono dan Ibu Kasma ini sudah pengalaman, ada yang di SMK, ada yang di SMA. Halo. Halo Bapak Sudarsono, Ibu Kasma cantik, bundaku. Halo. Ada Jaki. Ya, kasus SMA yang akan dibahas di sini, Ibu. Banyak Ji, kasus SMA. Apa yang mau diangkat? Itu anak-anak datang terlambat, itu utama. Saya cek dulu karena akan dibuatkan juga ini nanti anunya toh persentasenya. Halo, Pak Sudar. Ya. Iya, saya ulangin penjelasan yang saya dapat dari room sebelah Pak. Kalau kita punya tugas itu membuat sebuah kasus yang ada di kalangan tingkat SMA. Kalau untuk kelompok 3.
Anaknya semua. Bicara, Ki. Ini Bu, maaf Ah. Kak Asmawati, tinggalkan dulu main room. Fokus dulu di bor 3. Oh iya, iya Pak. Kami sudah Ibu tinggalkan main room, Nurmala Pak. di bor 2. Halo Ibu Nurmala. Halo, saya sudah tinggalkan room yang pertama tadi dimasuki. Sekarang saya ada di bor 3. Yang bagus dibahas ini, Ibu Risna, itu masalah keterlambatan anak-anak teman saya kan SMA. Oke. Kasus di sekolahku itu anak-anak sering terlambat kalau pagi. Cek, cek, cek. Kedengaran suaraku? Siap, kedengaran. Oh iya. Halo? Iya, iya, iya. Ada aja. Bagaimana dengan ide saya? Ini mau dulu disepakati berapa kasus yang nanti akan mau diangkat? Minimal 3 lah. Kasus apa saja itu, Ibu? Pertama mengenai keterlambatan anak-anak, kemudian yang kedua di saat pembelajaran mereka itu sering main game. Mungkin begini, kita buat dulu skenario-nya. Kalau dia terlambat itu skenario-nya bagaimana? Setiap kasus, kalau kita mau angkat 3 kasus, artinya di setiap kasus kita buat skenario-nya bagaimana? Jadi kalau kita mau ambil di kasus terlambat itu anak-anak, berarti itu 1 kasus. Jadi kita buatkan skenario-nya mengarang di ceritanya ini. Ataukah ada pengalaman-pengalaman tak yang pernah kita alami dan itu bisa diangkat di sini? Banyak, Ji. Ya. Itu tadi yang terlambat Kak dengan yang main game. 2, kemudian yang satunya lagi coba Pak Sudarsono, dia kan guru BK, biasa lebih Ya, sering guru BK. menghadapi kasus. Kasus yang bagaimana nih? Kasus yang ekstrim kah? Atau yang sedang-sedang saja kah? Atau yang bagaimana? Boleh, karena 3 kasus artinya 3 tingkatan kasus juga, yang biasa, yang sedang, kemudian yang ekstrim. Bisa tunjuk, Pak. Ya, 3 tingkatan cocok. Kak Guru BK. Cocok banget. Lanjut. Tunggu. Oke. Saya menerima. Nanti saya buat PPT-nya, gampang. Nanti saya buat kampanye, Bos. Siap. Saya presentasi. Itu yang mau diangkat berdua. Yang pertama itu keterlambatan murid, yang kedua perundungan. Keterlambatan itu skala ringan, perundungan itu skala berat. Atau berat sekali. Oi, ayo dulu pinakan deh. Tenan lagi nganten deh. Ayo kan keren. Pakai sumber free, ya makan. Sini. Saya kasih Kak. Abe, bisa izin sejenak, saya mau beralih dulu ke ruang guru. Dulu nasi, Izin sejenak. Bisa Ji, Bu, bisa Ji. Ya, lanjut Maki dulu Pak. Nanti di kolom chat kita tulis kasusnya, nanti saya eksekusi. Sudah aku tulis di kolom chat itu, Ibu. Silakan di. Ibu Kasman, bagaimana konsepnya Ibu Kasman? Ini anak-anak yang sering terlambat, iya. Di apa itu? Maksudnya bagaimana ini? Masih Kasus buta ya? itu kalau anak-anak sering selalu datang terlambat dengan orang Iya. yang sama. Iya, maksudnya bagaimana? Ini bagaimana kasusnya? Mau diapakan?
rencananya kita enggak butuh. Ini yang masih buta ya. Pembinaan toh. Terlambat gak masuk. Pembinaan toh Pak Sudarsono. Iya, maksud di pembinaan itu keterlambatan. Yang kedua itu yang perundungan, bully. Piring. Ini bully yang banyak terjadi. Tidak bagus ki penjaringan ku balisikku. Saya pakai wifi sekolah, masih di sekolah ini kerja rapor. Saya baru datang di rumah kau dong belum pakai makan. Saya belum kok pulang. Berikan sendok, ada sendok, air minum berikan. Sendok berikan. Kalau untuk jelas, rubah kita. Rubah ini istilahnya. Jadi ini anu Pak, saya nono saja karena kita Ini. Pokoro. ini juga nono. Iya, bisa Pak. Iya. Ini nono saya. Kalau misalnya kita tidak mau, tapi kalau kita mau, kita anu Pak. Iya. Tapi ini, anu ini barangkali ini Pak. Ini jadi kebutuhan kuat, yang tinggi, no. Ini kita pilih satu ini bisa. Jadi kurang satu Pak tuh. RB jangan. Kalau tidak dipakai, semua bisa. Karena RB komputer ada nanti Pak. Cukup satu. Ini. Assalamualaikum. Ada Mak? Tunggu dulu Bu Risnadi, tunggu dulu Bu, ada urus sedikit. Oh iya, iya. Lanjut Mak. Baby. Siapa di dalam itu? Aling. Laling. Oh, dan tering. Ini kayak dulu nah. Tunggu dulu Dina. Tunggu dulu.
Iya, Bu. Minta tolong anak di. Boleh gak dulu? Siapa di dalam? Tanya ke bedeng. Sudah dimakan? Sudah nih. Nanti akan berikan kasih. Iya. Iya, semua. 5. Iya. Tidak ada bekas makai luar. Kita tahu di mana. Terbangi. Terbangi sudah meminta. Bu, bagaimana caranya ini di kasusnya? Kayaknya ini kita buat studi kasus begitu, ada dramanya, bagaimana caranya, bagaimana itu kasusnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Itu seperti kemarin yang waktu segitiga restitusi. Ya, betul. Waktu kita segitiga restitusi kemarin. Yang waktu lokaki. Kasus-kasus begitu. Jadi kayak main drama Ki begitu. Berarti di laptop jaringanku. Jadi masuk ke lewat HP. Skenario siswa yang terlambat. Iya. Mau dibuat skenario-nya bagaimana? Siapa pemerannya? Misalnya gurunya atas nama siapa, siswanya yang terlambat itu atas nama siapa? Dibuatkan nih cerita begitu. Skenario pembelajaran. Standar adalah seorang siswa kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 SMA. Oke. Saya baca dulu, Seorang siswa kelas 10 di SMA yang sering terlambat ke sekolah. Hal ini berdampak pada kinerja di kelas karena sering ketinggalan materi pelajaran yang disampaikan di jam awal sekolah. Dia merasa frustasi karena sulit mengajar, ketertinggalan dan performa akademisnya menurun. Ibu Kasmawati sebagai seorang guru yang sangat peduli terhadap kemajuan siswanya memutuskan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu siswa tersebut. Begitu ya? Ya, lanjut. Kayak begitu nih. Tapi percakapan ini antara si siswa dengan Kurang lebih begitu. Iya. Jadi dulu, jadi kalau normal ki laptopku kan ini kurang bagus jaringanku, jadi kalau aku kamera aku mati semua, biar HP biar laptop mati semua. Terus lanjut baca dulu Pak Sudarsono. Jadi siswa tersebut sering terlambat datang ke sekolah. Keterlambatannya disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk masalah transportasi dan tanggung jawab keluarga di rumah. Ibu Kasmawati telah memperhatikan bahwa Irwan sering melewatkan pelajaran penting dan merasa kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Begitu. Langkah-langkah guru, langkah
Ibu Kasmawati untuk mengatasi masalah yang pertama, observasi dan komunikasi awal. Apa yang ini tidak ada Pak? No. Ibu Kasmawati mengawati bahwa Irwan sering terlambat dan prestasi akademisnya mulai menurun. Jadi Ibu Kasma mengajak Irwan untuk berdiskusi secara pribadi untuk memahami alasan keterlambatannya. Begitu atau bagaimana? Iya. Iya, cocok nih tuh Pak. Begitu nih. Ada kasus, skenario, kemudian kayak macam yang kasus yang kemarin itu yang di segitiga restitusi, bahwa ada guru, kemudian ada siswa yang terlambat. Setelah itu, Berarti harus dibuat juga bagaimana percakapannya dia. iya, betul. Ini Ci, makanya saya mau tahu berapa kasus yang kita mau angkat. Baik, kita satu. Dulu kalau jadi satu. Coba Bedek baca Ki, di LMS. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Itu kan pertanyaan yang pertama. Coba saya bacakan Ki dulu. Yang ini yang di ruang kolaborasi. Anda bersama rekan kelompok menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk satu materi yang telah dipilih. Selanjutnya mempresentasikan analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang saling memberikan tanggapan. Bagaimana? Mesinnya saja. Ada teman-teman. Dua Ki. Berapa kasus yang diangkat? Saya buat lihat dulu grup tak. Artinya begini, Pak. Jadi pada saat Grup bor? Iya. Ini saya jadi berapa nanti yang tentukan biaya nanti diubah. itu ya kan iya itu juga. Tapi kan harus di bawah ini. Jadi bukan kita Oh, halo. Iya. Di sini kalau menurut anunya LMS, Iya. kita disuruh Ki implementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi beragam. Berarti gaya belajarnya murid ini yang mau diskenariokan. Bagaimana itu? Berarti gaya belajarnya siswa ini. Nah, tunggu dulu, Dik. Saya cari-cari dulu contoh-contoh. Woi, itu di grup. Ini apa tuh sesek? Dah saya guru fisika. Ya, bisa jadi ganti itu, bisa jadi ganti. Bisa jadi ganti itu. Kontrol S ini. Tunggu sejenak dulu. Dan itu Sudarsono kita angkat itu kasus 1, kemudian kasus 2 yang mana mau? Tunggu dulu Ibu, tunggu dulu. Ini kasusnya, kasus gaya belajar yang disuruhkan Ki kalau menurut merujuk Ki ke LMS. Oh, gaya belajar. Iya. Kebetulan itu bagus. Saya dalami itu.
Gaya belajar. Gaya belajar. Jadi kita merujuk kepada kebutuhan dasarnya murid itu bagaimana, apa yang mereka butuhkan, nah, itu yang dibuat skenario-nya. Kalau menurut LMS. Ada banyak sekali kerjaan di sekolahku ini. Tidak jelaskan satu-satu dulu. Terus minta maaf kan, minta maaf kan. Ibu Risna, Iya, kalau gaya belajar itu kan kita harus memahami dulu gaya belajar visual, auditori, gaya belajar kinestetik. Kemudian iya. kebetulan ini ada sangkut pautnya dengan disertasi yang saya susun. Masya Allah, ampun mas saya, disertasinya bela gaya belajar. Ika, jadi ini panjang ini kalau kita mau menyinggung masalah gaya belajar cinta. Iya, Jadi yang spesifik nih kapan lebih terkhusus di iya, contoh misalkan siswa secara konsisten baik itu dalam membangun pengetahuannya termasuk mempromosikan kreativitasnya. Jadi itu harus dicocokkan dengan model pembelajaran yang sesuai, yang setidaknya nanti akan memiliki dampak yang signifikan pada pengetahuan anak, keterampilan, atau sikapnya melalui pembelajaran atau pengalaman. Coba ulangi dulu Ibu Risna, kita baca itu maunya di LMS. saya anukan utarakan kembali. Jadi maunya ini di sini LMS, kita membuat satu skenario di mana kita buatkan skenario itu kebutuhan belajarnya murid, bagaimana itu caranya guru memenuhi itu kebutuhan belajarnya murid. Kemudian, nah bagaimana caranya guru itu menentukan kebutuhan belajar muridnya itu. Makanya di sini nanti akan muncul gaya belajar atau pembelajaran berdiferensiasi, karena kan akan nanti beda-beda sesuai dengan karakternya siswa itu. Itu tadi. Iya. Dari Itu kebutuhannya tadi saya dulu, bilang. apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana caranya guru untuk memenuhi kebutuhan si murid itu. Dari situ maka akan muncul strategi-strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan nanti guru gunakan. Dan yang terakhir bagaimana kalau kita angkat yang visual saja? Bagus mungkin kalau atau yang saya dalami itu kan yang saya dalami toh gaya belajar kan misalkan gaya belajar yang visual. Yang visual itu maksudnya gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan yang dilihat langsung atau? Iya. Kalau yang auditori, kinestetik, itu kalau dibahas semua itu cinta itu panjang ya. Iya. Makanya bagaimana kalau yang visual saja kita bahas atau bagaimana menurut kita? Tapi kalau menurutku Ibu, ketika misal cuma satu yang kita angkat, artinya tidak berdiferensiasi nantinya itu. Tidak sesuai dengan apa yang namanya LMS. Yang namanya LMS, sederhana Ji. Kita pilih-pilih dulu kebutuhan belajarnya siswa. Kemudian guru menyiapkan kebutuhan belajar siswa tersebut. Nah, dari situ ada nih kebutuhannya siswa didapat. Nih kan otomatis beda-beda. Beda-beda gitu kemampuannya siswa. Nah, dari situ
ada pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, bagaimana cara tak melakukan penilaian dengan metode-metode pembelajaran yang ketiga itu. Pasti beda-beda cara penilaian tak. Visual itu bagaimana cara tak menilai, kontekstual itu bagaimana, kinestetik itu bagaimana, dan auditoral itu bagaimana. Ya, jadi begini. Oke, baik, sudah. Iya. Jadi kita angkat saja gaya belajar sebagai upaya memahami keterampilan siswa itu sendiri. Bagaimana kalau itu kita angkat? Iya, Gaya boleh. belajar sebagai upaya memahami potensi keterampilan siswa. Tunggu dulu Bunda, sabar. Saya nulis dulu karena kalau Bunda sudah bicara, ampun masanya. Catat-catat memang kan kita bagi Iya, di kampus. Komandan. Siap, Bos, siap. Iya. Misalkan ini bagus karena ada masuk di anunya ini di pembahasan tesis kasih pernah keman nih di sertifikat Calon dokter kah? Bagaimana kalau kita ambil topik gaya belajarnya sebagai upaya memahami potensi keterampilan siswa? Kita kan di matematika itu kan lebih menonjol keterampilannya tuh Ibu. Iya, betul. Jadi gaya belajarnya itu misalkan cara untuk mudah menyerap, memahami, mengelola, menyimpan, menerapkan informasi. Jadi dengan gaya belajar yang kita terapkan itu ke belajar siswa, kita sebagai guru secara tidak langsung membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Terlalu cepat kah? Bagus kapan kalau aplikasikan di grup. Oh, aku kirim materi. Jadi ada gini beberapa artikelku dengan jurnal yang bisa kukirimkan. Share sebentar kalau selesai diskusi. Iya betul. Jadi kita mami tuangkan di kampari banyak gaya-gaya belajar yang sesuai dengan upaya memahami potensi keterampilan siswa. Iya, enak pakatin aja jama-jamaanku. Iya, Bang. Laki kasih air petin dari pengaruh nabu yani nabengwa. Dan kalau sigala minelung gero atin sebenarnya waktu petin ruang minne tapi apa nih kan tugas negara. Tugas negara. Bagus kini Ibu Risna kita bahas ini baik sekali nah. Iya. Jadi kan sebenarnya itu gaya belajar setiap individu siswa itu dipengaruhi oleh faktor alam bawaan juga, faktor lingkungan. Jadi itu semua bagus kini sebenarnya yang dibahas Kak. Jadi gaya belajar itu sebenarnya kombinasi dari bagaimana kita menyampaikan kepada siswa kita itu sendiri supaya siswa itu bisa menyerap pengetahuan dan bagaimana pula dia bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan yang diperoleh dan diatur dan diproses. Kan banyak sumber yang bisa didapat anak-anak. Jadi intinya ini cocok ini. Jadi gaya belajar itu cara siswa secara konsisten dalam membangun pengetahuannya, termasuk mempromosikan kreativitasnya. Jadi dia itu hasilnya ke pengetahuan, keterampilan. Jadi dampaknya itu ke pengetahuan, keterampilan, sikap, mulai pelajaran atau pengalaman. Begitu Dinda. Ini materiku
kita butuh gaya belajar tuh banyak ini materi karena kebetulan ini sumberku ini daftar pustakaku. Jadi Iya, nanti kita kukirimkan kirim. ini tadi. Iya, kita kirim saja. Cuman di sini butuh kasus yang sebenarnya dan bagaimana Iya. cara iya. Itu kan Cocok nanti itu bagus mit yang dikirimkan ngayano. Bagus tamit yang nakirim ngatai Pak siapa lagi? Pak Sudar. Pak Sudar. Jadi ada lagi kasus aman kami itu. Tinggal eksekusinya Iya. di Kampa. Jadi berikutnya lagi kasus apa lagi? Nah, ini yang kasus mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang kita mau tuangkan dulu bagaimana modelnya. Apa itu? Kasus belajar tentang berdiferensiasi, Pak. Yang di kasus yang tadi? Iya. Ceritanya kan yang kita kirim itu dia siswa terlambat. Skenario-nya. Iya. Kemudian kita mau kasus yang kita buat itu, yang pertama itu intinya ada kebutuhan belajarnya siswa yang harus kita penuhi guru karena setiap siswa itu beda-beda pemahaman menerima materinya. Oke, baca lagi yang dikirim di grup. Ada yang dikirim? Dalam kasus di atas, model pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai adalah model pembelajaran cooperative learning. Iya manja burus nale. Jadi kan nak merubah. Baca bodoh. Kalian Asal baca. Asal iya aja. Tapi ku baca tak dialog tu nak kusen mi batuan nak arahnya ke mana. Apa, Mak? Masya Allah. Iya. Satu pipa dan lepas sudah sana. Satu Kenapa? lagi bosku sayang. Kenapa besok Kak? Kalau sudah kasih sinkron Dapodik, besok jam segini baru masuk juga di rapor. Apa itu? Apa yang mana itu, Bu? Selesai Pak ini atau kapan-kapan? Karena masalah 19 hari. Iya. Karena masalah 19 hari kalau dapat iya. Iya. Ibu Kasma. Ye. Saya baca lagi di grup. Ya tahu. Oh iya di tiga ini. Ganna mi burusna iya manjo. Ganna mi iya manja temu solo dudu. Ya tong kodon durasi waktu katen tuh. Jadi nanti itu Pak Sudarsono yang si saya yang dengar pertanyaannya teman-teman. Gak pernah nak bicara yang lain. Puna Ibu Kasma bicara. Labus ini batu bah. Teno nama ke durasi. Dan ero kan minta tolong sama guru sama Ustaz mai. Ya sekali jamaah-jamaah kau dalam sekolah ya. Burisna berdua masih kerja dulu itu jadi nanti Pak Sudarsono tahu yang presentasikan. Siap Parenta. Bagaimana Dindaku sayang? Iya, punna pantaman ngajarikan Pak insyaallah. Katanya Iya. enak ke jamaah-jamaahku kudu marah ya. Di desa main dengan anu bendahara aku. Saya juga terdesak ini Bu, SMKPK, rapor.
Dapur dik, pintukan tadi kan. Wah, jai jama-jamang. Nakita na dyan jama-jamang kusang jurnal di. Iya punya aku minta tolong dong waktu itu keter dong. Oke Bersna, sebentar malam deh harus selesai ini deh Keng. Kita lembur. Iya bosku. Kalau sana ko di anu ko laptop ko ngapa ari karena culu-culu ang kama tidak bagus na kalau saya anu diskusi begini baru pakai HP tin ko puas. Ada ini kasus yang saya dapat tentang pembelajaran berdiferensiasi toh. Dia sederhana Ji. Apa itu? Dan dia cuman satu kasus Ji yang angkat. Terus? Tunggu dulu, saya bacakan ya. Itu pun cocok dengan kasus tak karena dia di tingkat SMA. Iya, baca deh. Jadi Nani dulu profilnya gurunya yang mau diangkat itu menjadi pemeran utama. Kemudian pembelajaran apa yang lakukan, pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian baru ada juga langkah-langkah pembelajarannya. Ini mau ambil. Apa tadi Bu? Apa pertama tadi? Apa tadi langkah-langkah apa? Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran, iya. Apalagi? Iya, ceritanya awalnya itu dia buat dulu profil si gurunya. Kemudian dia buat langkah-langkah pembelajaran yang pakai Ibu Derna. Jadi ada beberapa langkah, metode apa yang dia pakai, kemudian siswa dia pelajari dulu materi, kemudian siapkan beberapa pertanyaan pemandu dan menggunakan kuis itu siswa nak kerja. Tapi tidak paham ini caranya untuk ambil nih supaya bisa kita lihat. Coba Beng kita share di grup bisa terbuka ini laptopku Saya share saja linknya di. Saya share saja linknya dan coba kita share di yang grup baru ku lihat nih. Iya, tapi kita cek dulu di situ. Dan kita lihat bagaimana. Bisa terbuka Pak, Ibu. Tidak ribut jadi ada terang di dekat. Tidak aman, dipahami itu. Madecak kerudukku karena lompong.
Bagaimana? Tunggu. Ya, silakan. Kayaknya lembut ini sebentar. Iya. Harus satu mau saja satu mau saja kasus yang kita angkat. Iya, satu kasus saja, tapi Iya. semua lingkup yang ada di diferensiasi itu masuk semua. Iya, masuk semua di situ maksudku. Bu Risna, satu kasus angkat. Iya, satu mau Ibu. Sambil berdiskusi tentang itu, saya buat dulu anunya di Canva sedikit demi sedikit. Iya, siap. Buat dulu. Sampai jam berapa ini, Kak? Sampai 15, Bu. Masih lamanya menderita bumil, Kak. Sabar, Bu. Sedikit lagi. Lagi 40 menit. Besok presentasi, Midi. Iya, Bu, besok presentasi. Pas Sudarsana bagi yang menyampaikan materi, Ibu Risna moderator, saya bagian peranggap. Iya, siap. Dalam kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah pembelajaran, metode flip learning, pembelajaran dahulu. Mana kasusnya ini, Ibu siapa namanya ini yang dikirimkan?
contoh yang dikirimkan itu tidak ada kasusnya, Bu. Bu Risna. Iya, iya Pak, ada aja. Itu yang kasus yang kita kirimkan yang di grup itu. Begitu memangkah? Yang kasusnya Ibu siapa? Derana yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Dia cuma strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan toh. Tidak ada kasus di dalam situ, Di. Tidak ada. Coba cek dulu yang saya kirim di grup anunya LMS itu. Ini, iya, ini dari LMS ini. Anda bersama dengan skenario. Skenario yang mana ini, Bu? Maksud ada satu. Hah? Saya? siapa itu? Saya sudah nyebrang ke LMS tadi. Itu Iya. ada video di situ yang di YouTube yang di bawahnya. Iya. Itu Ibu Derana memang yang dia bahas di situ yang dijadikan referensi. Ibu Derana memang. Iya. Dan coba saya lihat gitu di YouTube-nya Pak, yang di LMS. Kita ini masih bingung mau kemana dan mau apa sebenarnya sih. Ya itu yang tadi aku bertanya juga. Kalau Ibu Derana ya, Ibu Derana seorang guru biologi SMP. Tunggu saya kirimkan nanya kasusnya, Di. Iya. Aku minta dulu sarannya Pak Fasil bagaimana pengarahannya. Sabe Pak. Tidak direspon. Tidak ditahu mau berbuat apa bilang. Jelas. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mana tadi itu Ibu Derana? Saya copy dulu. Saya salin dengan Ibu Derana. Terus bos ini yo. Ini motorku selalu lebat bisa. Jentong kapan? Ini sudah ada di grup coba deh. Sakit sekali.
Ibu Risna sudah dibaca Ibu Risna yang di grup yang kukirim sama kita. Ada itu kukirim. Jadi Ibu dari pertanyaan dari misalnya contoh kasusnya Ibu Derana itu dikatakan di situ dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh ibu guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ada itu yang saya kirim, jadi kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh guru. Guru tersebut berusaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan belajar murid, antara lain keterlibatan aktifnya dengan memanfaatkan metode flip learning dan forum diskusi daring. Keanekaragaman materinya, guru menyediakan paparan materi sumber belajar yang beragam. Yang ketiga, umpan balik yang konstruktif melalui kuis tertulis dan diskusi daring. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis. Terlalu panjang itu Bu Risna. Aman Ji kayaknya Pak, nanti sebentar baru kita diskusikan sama-sama lagi toh. Karena jadi nanti itu dibicarakan lagi lebih anu kalau sebentar selesai ini di kota. Iya, kayaknya malam bisa karena apa namanya? Sibuk sekali ya. Baca-baca banget. Ya makin bilang saya ini deadline kini anu kok kodong laporanku harus selesai di tanggal 15 paling lambat. Nah, harus disinkron antara SIP dengan Arkas. Luar biasa ini jama-jamang. Saya di sini di daerah raport nih, ada podik nih, pendataan nih. Ini juga guru kan, Jadi begitu kapan atau bagaimana? Atau butuh komunikasi tindak lanjut ini? Kenapa itu setiap kali sudah cuci motor pasti hujan ini? Saya baca-baca saja IPN supaya teklos yang iya, baca-baca makin dulu Pak Tabe. Lihat kolom chat. Oke, siap. Supaya terisi terus gini. Bot. Ibu Dera adalah seorang guru biologi SMA. Atau saya ambil kasus yang lain deh. Saya ambil kasus yang lain dulu. Bagaimana guru melakukan penilaian?
Ibu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Ibu Derana menjelaskan tentang konsep dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah beberapa tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahapan forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan sebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu dan kenapa? Kapan terancam keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis dan kenapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pertanyaannya, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru tersebut berusaha untuk memenuhi ini terkait dengan kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh guru. Misalnya guru tersebut berusaha memenuhi berapa kebutuhan belajar murid. Antara lain, misal keterlibatan aktifnya. Dengan memanfaatkan metode flip learning dan forum diskusi daring, guru memberi kesempatan kepada murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Kebutuhan murid, belajar murid yang kedua yang harus dipenuhi oleh guru itu adalah keanekaragaman materi, di mana guru menyediakan paparan materi, sumber belajar yang beragam, dan pertanyaan pemandu untuk memfasilitasi pemahaman murid tentang konsep keanekaragaman hayati. Selanjutnya umpan balik yang konstruktif, misalnya melalui kuis tertulis dan diskusi daring.
setiap murid diberi umpan balik terhadap jawaban mereka sehingga dapat memperbaiki pemahaman dan mengatasi miskonsepsi. Sementara yang terakhir mengenai kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh guru, misalnya kemampuan berpikir kritis dengan memberikan tanggapan untuk membuat paket info digital. Guru mendorong murid untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam mengidentifikasi dan menanggapi masalah keanekaragaman hayati. Nah, cara guru untuk menentukan kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Jadi cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya itu ada dua, di mana melalui satu observasi, di mana guru mengamati respon dan partisipasi murid dalam pembelajaran daring, serta memperhatikan apakah ada miskonsepsi atau kebutuhan tambahan. Yang kedua, pertanyaan pemandu, yakni dengan menyediakan pertanyaan pemandu dan memberikan umpan balik, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman keterlibatan murid dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, misalnya untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, bagaimana guru tersebut dapat melakukan penilaian. Dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Bu Derana itu termasuk misalnya pertama flipped learning, di mana memungkinkan murid mempelajari materi secara mandiri sebelum pertemuan daring, sehingga dapat lebih fokus pada pemahaman dalam diskusi sinkronisnya. Yang kedua, pendekatan multisumber, yang di mana Bu Derana menyediakan berbagai macam sumber belajar, paparan, artikel video. 10 menit lagi. Baik, Pak. Untuk apalagi Pak Sudarsono dan kawan-kawan 10 menit lagi. Iya Pak, siap. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan, yang pertama yakni flipped learning, di mana memungkinkan murid mempelajari materi secara mandiri sebelum pertemuan daring, sehingga dapat lebih fokus pada pemahaman dalam diskusi sinkronis. Pak Sudarsono, Iya, tuangkan siap. saja di grup itu yang kita baca itu. Ada. Ada Ibu, ada. Mengantuk sekali nih. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita fixkan yang mana yang kita ambil dari kasus-kasus yang kita kirim tadi, Pak. Yang kita bacakan tadi. Terserah kita Ji ya. Kalau menurut Ibu Kasma yang mana? Saya. Iya. Karena ini kasus yang ada 5 kasus itu Ibu. Ada saja letak. Ada situasi TK, situasi SD, situasi SMP, situasi SMA SMA, kita, Pak. situasi Kita SMA. SMK. Ada 2 ini, ada Itu kelompok SMA. kita SMA. SMA, oke, Iya, siap. kelompok kita sudah dibagi tadi Pak, sesuai jenjangnya. Kalau sesuai kalau kita SMA maka cocok itu Ibu Derana. Ibu Derana itu yang apa namanya? Yang membahas mengenai keanekaragaman hayati, itu guru SMA, kasus SMA. Jadi ini yang kita kirim
itu saja yang dibuat PPT-nya di Canva ya. Seperti itu. Pak Iya, Bu. Sudarsono, Iya. jangan memilih pelajaran itu karena saya berdua dengan Ibu Risna guru matematika, jadi pilih yang ada sangkut pautnya dengan pelajaran matematika. Anu Bu, kasusnya memang begitu ada memang kasusnya. Memang sudah ditetapkan kasusnya Ibu di LMS. Iya, Oh, ada kah? kasusnya. Iya. Mau Kiko kirimkan, mau Kiko wacai. Enggak, Be. Ada memang kasus di situ. Ada memang Di LMS, kasus. iya, Dia- dipisah-pisah Yes. sesuai dengan tugas tak. Iya, tunggu dulu mana itu kasus. Saya kirimkan di grup itu contoh skenario anunya apa skenarionya. PDF. Oke. Yang ada kami berubah juga nih. Cocok Mi, Pak Sudarsono. Memang ada kasus semua tingkatan, tapi yang Bapak harapkan tadi kita untuk kelompok 3 khusus kasus SMA. Cocok itu berarti itu yang Ibu Derana. Berarti Ibu Derana. Iya, Ibu Derana itu. Berapa menit lagi kah? 10 menit lagi Bu, baru kembali ke main room. Ngantuk mau. Baru kembali ke main room Ibu. Kalau selesai nanti 15:15. Ngantuk sekali, masih tengah tidur Mbak ini. Jadi saya baca ini skenario seperti berdongeng. Untuk menutupi kekurangan dulu karena ada yang makan, ada yang tidur. Itu Mi, makanya saya berdongeng dulu. Saya iya ke atas sesuai kak depannya laptop. Masalahnya ini baru pulang dari sekolah. Saya masih di sekolah ya Bu. Saya juga berhenti masih di keluar baju sekolah. kantor. Cocok itu Pak Sudarsono Ibu Risna bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makin buat aksinya Tata? Saya Sudah sudah bikin tadi keyakinan kelas di sekolah, Ya, saya besok sudah bikin keyakinan diseminasi dengan sesama guru. Sudah mas saya diseminasi tadi. Itu Bagaimana itu Purena. maksudnya? Mana Ben? Kirimnya nggak dulu videomu. Nggak mau ya, nanti diejek Kak. Tidak. Woi, mau aja kasih sambil langkah-langkahnya Ada PPT-nya kah? Hah? Ada PPT-nya? Ada PPT dibuat. Ada contoh PPT-nya? Boleh, boleh, boleh ada bos. contoh PPT-ku. Kak, tidak bisa sekali saya bergerak. Kirimkan tabel. Malam ini lembur Siap. lagi kerja itu, jadi besok yang hasil keyakinan kelas tadi mau ku upload di aksi nyata. Belum Itu cukup yang upload ya? keyakinan kelas, dia dimasukkan di mana? Yang mana? Yang keyakinan kelas. Weh, dikasih masuk ke di aksi nyata cantik.
digabungkan masuk di diseminasi. Salah itu. Itu tadi waktu kamu diseminasi, kamu kasih lihat di contoh cara membuat keyakinan kelas. Bukan gitu kasih contoh cara membuat, cuman langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu yang saya jelaskan. Tidak usah ada contoh. Cocok menyerahkan Pak Aswang, buat dulu keyakinan kelas, baru tuangkan masuk di aksi nyata, baru diseminasi. Pas kami jadi bunda kali bakam mami. Pokoknya gaskan. Iya. Masa mau lagi kuulang, katai ko dong kayak datuk-datuk lani ulangi ro muter. Kalau diseminasi itu 60 menit. 60 mati sisanya. Kalau 60 aksinya menit, 40 menit. 60 menit full video. Iya. Full video. 60 menit full video. Nggak bisa diedit. Bisa Ji? Bisa Ji. Ceritanya kan kadang lewat begitu Ada yang tak potong-potong tuh diedit. Cuman durasi itu 60 menit semua video. Begitu ya. Ini bikin satu hari di sekolah, makanya telat ke pulang. Apa bikin? Coba Keyakinan kukiat sampai keras. nih. Coba Banyak kukiat bikin. sampai yang tak lemai. Angka nama makin tua kak diseminasi. Banyak ku bikin. Ada juga segitiga restitusi sudah kupraktekkan ketiga anak. Kau kasih masuk di aksi nyata ke semua. Iya. Bu Risna Iya bisa Pak. gabung di Mentoring. Oh iya Pak. Makasih banyak. Jadi kita selesai di sini. Bu Iya. Nurmala bisa gabung di Mentoring. Keluar nanti dari sini Pak. Keluar makin dari bor 3 kita ke main room lagi. Kirim kasih kat linknya nah. Ya nanti didiskusi di grup itu Bu Kasma. Kita back to main room dulu. Alhamdulillah. Ya, kita tunggu teman-teman dari BOR 2 dan BOR 3 untuk bergabung kembali di main room. Belum tuh ditutup, masih panjang ini. Kita mau bermalam. Ya, masih ada yang belum gabung, masih Pak Sudarsono. Oke, teman-teman sekalian, diskusi yang menarik. Awalnya saya mendengar semua dari BOR 1, BOR 2, BOR 3, tapi karena nggak tahu apakah karena perangkat saya atau sistem atau jaringan, tersisa 2, BOR 2 malahan nggak kedengaran sama sekali. Setelah itu BOR 3 juga nggak kedengaran suaranya. Orangnya berdiskusi kelihatan, tapi saya nggak mampu dengar. Ibu bapak sekalian, saatnya kita refleksi dulu. Saya ingin mendengarkan apa yang terjadi tadi itu di kelompoknya Ibu Risna, apa yang terjadi di kelompoknya Pak Aswan. Tapi saya mau tunjuk saja ya, saya ingin mendengar suaranya karena dari tadi perasaan saya belum pernah ku dengar suaranya.
Di kelompoknya Ibu siapa nih? Ibu Risna, Pak Sudarsono dulu. Halo Pak Sudarsono, bisa dilaporkan laporan pandangan mata tentang jalannya diskusi tadi di kelompok 3, hal-hal yang menarik, apa yang menarik untuk Bapak sampaikan kepada teman-teman di main room ini. Halo Pak Sudarsono. Ya, silakan. Terima kasih kembali Pak Sudarsono yang telah melaporkan kejadian yang berlangsung di BOR 3. Mudah-mudahan akan lebih menarik besok pada saat kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya dan kelompok yang lainnya, khususnya kita semua di kelas 47 dapat belajar dari kasus yang ditampilkan nanti oleh teman-teman di BOR 3. Kemudian di BOR 2 saya ingin mendengar suaranya Ibu Mutmainah. Halo Bu Mutmainah, barangkali bisa dibuka kameranya sedikit. Ya kelihatan nih jidatnya Bu, turun sedikit. Oh di mobil Kika? Ya ya silakan Ibu Mutmainah.
Oke, terima kasih Ibu Mutmainah yang telah memberikan laporannya terkait pelaksanaan diskusi tentang Pak siapa ya di sana kasusnya Pak Dudidam ya. Ya, oke, kita lanjut ke bor 1 main room. Kalau ini sih saya dengar, tapi saya mau dengar suaranya khusus Ibu Yulianti yang ada di lantai 8 yang insya Allah setelah besok akan menjadi kader Posyandu. Oke, Ibu Yulianti suaranya, gambarnya juga kalau bisa. Halo, Bu Yulianti, mana Muki? Hilang Bu Yulianti. Kayaknya masuk di lift ini, tidak ada jaringan di dalam lift. Kalau begitu Ibu Nur Hijrah. Ya, terima kasih Ibu Nur Hijrayanti Habil yang sudah melaporkan jalannya diskusi di kelompok 1. Ada nih chatnya Ibu Yulianti katanya persoalan jaringan. Ya, nggak apa-apa Bu Yuli, nanti besok ya. Nanti besok ambil peran yang banyak. Walaupun tadi sudah ada pembagian tugas di kelompok 1, kayaknya Pak Bahar yang menjadi presenter besok. Ya, Ibu Bapak sekalian, materi ini sangat menarik untuk kita diskusikan, untuk kita bahas bersama, karena pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan perencanaan yang matang, membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Apa yang dibahas tadi di kelompok 1 Pak Darmawan itu adalah contoh guru yang paripurna untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karenanya teman-teman di calon guru penggerak, saya tahu sudah ada di antara ibu dan bapak mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun mungkin itu belum tertata dengan baik, belum semua hal yang ada di dalam itu tercakup. Tapi pembelajaran berdiferensiasi tidak harus selalu seperti Pak Darmawan tadi yang sempurna ada semua.
Ada kontennya, ada prosesnya, dan ada produknya. Kalau semua pertemuan pembelajaran kita mau lakukan seperti itu, dilakukan lagi sendiri, tentunya sangat menyulitkan. Makanya guru penggerak itu bukan bergerak sendiri, tapi bagaimana menggerakkan komunitasnya yang ada di satuan pendidikan masing-masing untuk ikut berpartisipasi, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa dilaksanakan sendiri. Butuh kerjasama, butuh kolaborasi, butuh dukungan dari kepala sekolah. Banyak sekolah yang punya jumlah guru penggerak, banyak. Tapi mereka pintar untuk dirinya sendiri. Tidak tahu apakah mungkin karena dukungan dari komunitasnya, kepala sekolah mungkin gagal memanfaatkan dan menggerakkan struktur yang ada untuk mendukung transformasi pendidikan yang harusnya digagas dan dilaksanakan oleh para guru yang sudah menyandang guru penggerak. Ya, tapi saya bersyukur bahwa teman-teman